dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, baru saja kita mendengarkan sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah sudah menetapkan hari Kamis 19 Februari 2026 kita menunaikan ibadah puasa. Malam hari ini di Catatan Demokrasi kita kembali membahas mengenai ijazah Jokowi. Ini bahasan yang kesekian tapi sepertinya memasuki babak baru karena ada peluang untuk kasus ini di stop. Apakah betul Roy, Rismon, kemudian Dr. Tifa akan lepas dari status tersangkanya? Malam hari ini akan kami bahas lebih lengkap. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada BHS yang terus mendukung Catatan Demokrasi. Tepuk tangannya boleh dong. Ini teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga dari Kalbis University. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dua panelis kami sepertinya berbeda tampilannya. Gongsi Facai, Bang Henry Satrio, pengamat komunikasi politik kita. Kemudian ada Bang Asmi Syaputra, pakar hukum pidana dari Trisakti. Malam Bang. Kami juga menghadirkan Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum dari Roy Suryo. Malam Bang Al-Katiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti abang sepaket Bang ya, bukan hanya Roy tapi Rismon dan Dr. Tifa juga Bang ya? Saya koordinator di Dr. Tifa, tapi juga di RRT semua. RRT semua diborong sama Bang Al-Katiri ya. Saya sebelah kiri dulu boleh. Ke Bang David Pajung, koordinator relawan Jokowi Prabowo Gibran. Malam Bang. Malam Gongsi Pacai, selamat menyambut Ramadan. Dan juga ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat Arianto. malam, terima kasih diundang. Selamat malam para pemirsa. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya susah banget mengundang yang satu ini. Perdana tampil di Catatan Demokrasi. Bintang kita malam hari ini, judulnya langsung kami revisi. Dr. Tifa meminta kasus ini di stop. Malam, Dr. Tifa Uziah Tiau Cuma. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersangka kasus ijazah Jokowi. Tapi sebelum Dr. Tifa menjawab, dari pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan kalau soal memaafkan itu hal yang mudah. Tetapi sepertinya kasus ini akan bergulir sampai ke meja persidangan. Kita dengarkan bersama berikut ini. Kalau maaf itu urusan pribadi ya, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi. Urusan hukum kan lain. Kalau berproses hukum terus kalian ya Pak? Tetap lagi kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Yeah. Saya langsung ke Dr. Tifa, sepertinya proses hukum kalau versinya Presiden ke-7 Joko Widodo harus tetap berjalan. Dr. Tifa, apakah betul dari pihak RRT meminta kasus ini di stop kalau bisa? Kalau saya pribadi ya, saya sebetulnya udah dari berkali-kali saya sampaikan, yang sebetulnya membutuhkan restoratif justice, membutuhkan kasus ini dihentikan itu beliau yang tadi barusan kita lihat. Kita lihat kondisi beliau ya, dari hari ke hari makin sakit, makin kurang kesehatannya. Jadi kalau kita membaca betul KUHP baru 2026 yang disebut sebagai restoratif justice, itu dasarnya, fondasinya itu kemanusiaan. Jadi kalau kita membandingkan dengan KUHP lama dengan KUHP baru, ya, kalau KUHP lama itu siapa yang salah dia dihukum. Tapi kalau KUHP 2026 itu mengedepankan betul asas kemanusiaan. Nah dalam konteks ini, siapapun yang terlibat di dalam peristiwa ini, yang paling membutuhkan sentuhan kemanusiaan, itu adalah orang yang paling menderita secara kesehatan. Kita lihat Pak Jokowi dari hari ke hari kesehatannya makin mundur. Ini tidak personal ya, karena kami lihat tadi Pak Jokowi bisa menjawab bertemu dengan wartawan, Dr. Tifa. Permintaan maaf itu kan juga bersifat kemanusiaan, bersifat personal. Ini saya mau sampaikan tentang restoratif justice. Saya banyak sekali ya, kami RRT itu banyak sekali mendapatkan kesalahpahaman dari banyak pihak. Seakan-akan kami yang meminta restoratif justice. Di sini saya mau sampaikan, beberapa orang dari pihak
Ya kita katakan termul, nggak usah kita pakai istilah termul lah ya. Tapi kita menggunakan istilah dari pihak Pak Jokowi, itu secara terbuka itu bertemu dengan saya. Dan itu nggak main-main loh, di Polda Metro Jaya loh, banyak saksinya. Meminta kepada saya, membujuk kepada saya, Dr. Tifa ayolah. Datang ke Solo lah, restoratif justice lah. Seperti Orang nomor satu, ring satunya Pak Jokowi. Oh ring ya, dan sering juga jadi pembicara, jadi diundang sebagai pembicara dan sebagainya. Dan saksinya banyak, penasihat hukum saya ada di situ. Pak David sama Pak Arianto nggak ada ya di sana? Nggak ada, beliau berdua nggak ada. Jadi ini persoalannya ya, sebetulnya kan dari awal, persoalan itu bermula ya kan, dari tanggal 30 April 2025. Ketika Pak Joko Widodo itu melaporkan kami. Sedangkan kami sedang tengah-tengahnya melakukan penelitian kami. Yang kami mulai sejak ketika pertama kali ijazah yang disebut sebagai ijazah Joko Widodo ini muncul. Tahun 2022, tepatnya tanggal 24 Oktober 2022. Ini semula bermula dari sini. Boleh saya kasih penjelasan singkat ya? Singkat boleh. Ya, secara kronologis ya. Jadi ini pertama kali muncul ya. Kemudian kemunculan yang kedua itu dilakukan oleh kader PSI ya. Tanggal 1 April 2025 ya. Nah, Anda perhatikan dari dua spesimen yang muncul ya. Ya kalau nggak pakai mic nggak kedengaran ya. Atau saya bantu pegangin. Ya, boleh. Pegangin fotonya boleh? Oh boleh pegangin foto, ya boleh. Jadi ini adalah versi 1 ya dan versi 2 ya. Dan kelihatan sekali perbedaannya, jadi ini nggak sama ya. Kemudian versi 3 ya, itu munculnya di tanggal 22 Mei 2025 ketika Bareskrim itu menyampaikan presentasi oleh Dirtipidum Pak Johandani ya. Nah, Anda lihat ya bahwa dari spesimen yang dipostingkan oleh Dian Sandi dan spesimen yang dipostingkan oleh Bareskrim itu beda. Jadi ini udah versi yang ketiga ya. Nah, kemudian muncul lagi kalau Anda mau lihat ya. Nah, pada saat ini Mas. Oke. Ya, jadi pada tanggal 22 Mei 2025 sebetulnya muncul 2 spesimen pada satu layar ya. Jadi ini adalah spesimen yang dimunculkan di slide oleh Dirtipidum Johandani ya, dan ini di pojok sini itu adalah so-called ijazah yang disampaikan oleh adik ipar Pak Joko Widodo namanya Pak Anto ya. Nah, Anda bisa lihat ya, nggak usah pakai alat, nggak usah pakai apa, ini 2 spesimen yang berbeda. Nah, disinilah clue buat saya. Jadi sebetulnya kepolisian ini tahu bahwa ada 2 spesimen yang berbeda. Dan mereka sengaja menunjukkan ini kepada kita agar apa? Darah atau naluri penelitian saya muncul kan? Padahal sebetulnya pada saat saya pertama kali melihat spesimen ini di 2022, itu studi perilaku yang saya lakukan, bukan studi tentang dokumen ini ya. Nah, jadi sekali lagi Dr. Tifa ingin mengatakan bahwa semua yang dilakukan ini merupakan bagian dari penelitian ilmiah. Sebentar. Nah, ini yang terakhir yang muncul dari KPU Pusat ya. Muncul dari KPU Pusat. Ini 2 spesimen yang berbeda lagi. Ini jadi ditunjukkan Bonatuasila lain. Iya, betul. Jadi total yang sudah keluar itu ada 6 spesimen yang berbeda. Ada 6 spesimen yang berbeda. Oke. 6 spesimen yang berbeda. Nah, makanya kita ini kan harus juga melihat dengan metodologi penelitian ya. 6 spesimen yang berbeda ini, mana salah satunya yang asli, mana salah 6-nya yang palsu atau semuanya palsu. Nah, kita tinggal menunggu yang versi dari KPU Jakarta ya, yang dipakai oleh Pak Joko Widodo untuk maju gubernur tahun 2012 dan versi 2005 dan 2010 yang dipakai Pak Joko Widodo di Surakarta untuk meraih jabatan wali kota. Jadi total sebetulnya ada 8 versi. Dan versi yang diteliti oleh RRT yang semuanya berbeda ya. Semuanya berbeda, tentu saja ini kajian saya karena kita kan ongoing research kan. Research kita living research, jadi riset kita terus berjalan. Nah, yang sudah kami laporkan ya secara khalayak pada buku kami,
ya, Jokowi's white paper. Oh ini Jokowi ya, white papers yang secara ini susah kami dapatkan buku ini ya. Ya, oke. Jadi itu yang menjadi pertanggungjawaban ilmiah kami. Nah, dalam kasus ijazah ini kan ada 3 domain ya. Domain hukum ya, itu di luar urusan kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum kami. Kemudian domain politik ya kita serahkan pada para aktor politik ya, pada pejabat dan sebagainya. Nah, kami domainnya adalah domain ilmiah. Ya kami stay di situ. Tapi saya cukup berdecak ketika Dr. Tifa mengatakan yang harusnya mencabut laporan ini bukan dari pihak RRT, tapi dari pihak Pak Jokowi yang dicap menderita. Bang David harus komentar dulu Bang soal tanggapan ini, karena saya merasa diputar balikan ya, antara pelapor sama terlapor. Iya, makasih Bung Andro. Jadi saya mau balik dulu ke judul kita malam ini kan. Jadi tim RRT minta kasus ijazah Jokowi di stop ya. Kalau berangkat dari kasus ini maka saya berkonotasi positif sajalah bahwa tim RRT ini sesuai judul ya, itu sudah mulai sadar lah, sudah mulai menyadari kekeliruan ya, dan ini hal-hal baik aja. Menyongsong bulan Ramadan, mungkin niat itu sudah ada, kemudian menyadari kekeliruan selama ini untuk meminta di stop, itu kacamata positif dari saya. Kemudian yang berikutnya bahwa sebenarnya kan kalau kita bicara dalam proses hukum ya, itu fakta, bukti dan data itu di atas segalanya. Nah, di sini ada ahli hukum pidana. Dalam spesifik lagi di dalam hukum pidana itu maka bukti itu menjadi nomor 1. Dewanya hukum pidana itu adalah bukti, pembuktian. Maka berlaku adigium hukum yang mengatakan bahwa fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu lebih dari segalanya dibanding kata-kata, opini ya. Jadi itu semua akan hilang dibanding dengan fakta. Nah, saya katakan bahwa kalau pernyataan Pak Jokowi tadi clear kan, memaafkan itu bagian dari sisi kemanusiaan kita. Sebagai bangsa, sebagai anak-anak bangsa kita saling memaafkan. Tetapi juga jangan menafikan proses hukum. Nah, hal yang mau ditekankan Pak Jokowi ini sebenarnya begini. Biarlah proses hukum itu berjalan pada sisi prosedur ya, tetapi kita sebagai anak-anak bangsa saling memaafkan. Nah, kenapa itu penting proses hukum ya, Bung Andro? Karena apa? Disitulah sebenarnya nanti pembuktian ya. Apakah ini benar-benar fitnah? Apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Itu harus ada proses persidangannya. Kalau semua misalnya dimaafkan lalu clear RG SP3 kan itu nggak akan memberikan satu penguatan hukum dari semua proses yang sudah berbulan-bulan ini. Jadi itu yang berikutnya. Kemudian saya mau katakan gini. Kemarin juga di TV sebelah kami dengan Mbak Tifa ya, walaupun kami beda pendapat kan, saya bilang itu biasalah kita berbeda pendapat. Saya bilang begini, bahwa kalau misalnya seandainya diproses, karena kita kan sekarang sudah melewati proses penyelidikan kan, ya, kemudian penyidikan. Nah sekarang sudah seharusnya masuk pada proses penuntutan, tapi datanya perlu dilengkapi lagi P19 kan. Nah saya bilang nggak mungkin Bapak Ibu dari 8 orang dalam 2 klaster kemarin itu ditetapkan sebagai tersangka ya. Mustahil ditetapkan sebagai tersangka kalau nggak memenuhi unsur alat bukti ya. Jadi yang di situ yang kita kenal sebagai mens rea, ada niat jahat menurut penyidik sehingga itu ditetapkan sebagai tersangka. Ada bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik. Jadi bukti pendukung itu ada 700 lebih bukti-bukti pendukung. 22 kalau nggak salah saksi ahli. Kemudian saksi pendukung ada 123 orang. Itu bukan sesuatu yang main-main. Dibutuhkan hanya 2 alat bukti minimal, tetapi ini kan 700-an bukti pendukung, 23 saksi ahli dan 100 lebih saksi-saksi. Tapi dari penopang. 8, 2 orang sudah damai, sudah lepas. Nah jadi kalau misalnya kita balik pada poin ini, karena gini, itu yang saya katakan kan Pak Egy dan Pak Damehari kan itu tadi dengan berjiwa besar datang ke Solo meminta maaf ya. Salah satu syarat RJ itu kan ada proses maaf memaafkan ya, kalau berdasarkan KUHP hari ini yang terbaru kan. Walaupun dari Bang Egy mengatakan tidak ada permohonan maaf secara langsung. Ya karena ya itu nggak apa-apa. Kita juga menghargai opini yang dibangun depan publik kan. Tetapi kan ada saksi di sana. Ada kan tim penyidik yang mendampingi. Waktu itu kan Roy Suryo protes. Kenapa harus ada kepolisian mendampingi Egy berangkat ke Solo? Itu di TV sebelah saya bilang begini loh Mas Roy. Itu dalam rangka tim penyidik mau membuktikan apa yang akan terjadi di sana. Itu sebelum diumumkan, sebelum ada SP3.
Dan terbukti bahwa karena berangkatnya 2 orang dari penyidik itu sebagai bukti sahih, sebagai saksi yang menyaksikan itu punya kekuatan hukum untuk menyatakan bahwa terjadi maaf memaafkan. Jadi kalau ucapan maaf dari RRT keluar, kemungkinan besar Pak Jokowi akan legowo, akan menerima itu. Nah tadi kalau kita berangkat dari pernyataan Pak Jokowi kan pasti dimaafkan. Tetapi proses hukum kan nggak ada satupun orang yang punya kuasa untuk mengintervensi hukum. Bisa juga dikatakan bahwa proses SP3 kemarin terhadap 2 orang ya, Pak Egy dan Pak Damai Hari itu sebenarnya kan kalau mau itu kembali berpulang pada APH. Nggak ada intervensi seorang Pak Jokowi. Pak Jokowi memang katakan oke lah saya memaafkan. Sekarang kan ada pada pihak kepolisian kan. Kan sebenarnya di situ kekuatan hukumnya di situ. Kalaupun kita asumsi lah katakanlah Roy Suryo datang minta maaf. Ya silakan mungkin Pak Jokowi maafkan. Nah sekarang kembali kepada proses APH. Alat penegak hukum seperti apa menginterpretasi dan mempersepsikan permohonan maaf itu. Dokter Tifa boleh komentar itu. dulu, Dokter Tifa. Baik, yang pertama itu saya sampaikan tentang restoratif justice itu adalah persoalan kemanusiaan ya. Nah, yang sekarang yang kedua adalah begini. Jadi dari sejak awal, dari tanggal 30 April 2025 itu kan sudah terjadi salah kaprah di sini. Ya, sudah terjadi salah kaprah di sini. Jadi pertama adalah Pak Jokowi itu melaporkan kepada kami, nanti bisa ditambahkan, bisa ditambahkan oleh penasihat hukum kami ya. Pak Jokowi itu melaporkan kami, itu 2 hal utama. Pertama adalah kami dianggap melakukan pencemaran nama baik, kemudian melakukan fitnah, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kami dianggap melakukan manipulasi data digital ya dengan pasal yang nggak main-main 32, 35. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau kita loncat dulu ya, kalau misalnya kita loncat ke persidangan, itu yang kasihan itu Pak Jokowinya. Ya. Bukan RRT, tapi Pak Jokowinya yang kasihan. Kan gini ya, kalau beliau itu melaporkan kami bertiga atas kasus pencemaran nama baik, atas kasus fitnah, maka beliau harus membuktikan apakah ke-6 ini, ya, ke-6 bukti ya. Kalau Pak Devi tadi udah katakan fakta, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main loh, oleh Barreskrim loh ini fakta ya. Dikeluarkan nggak main-main oleh KPU loh ini, dikeluarkan oleh UGM loh ini ya. Ini fakta yang nggak main-main ya. Ini Pak Jokowi bagaimana mempertanggungjawabkan ada 6 spesimen ijazah yang berbeda. Setiap artefak yang ada pada ijazah ini sudah kami teliti, ini semua berbeda. Bagaimana Pak Jokowi mempertanggungjawabkan ke-6 dari spesimen. Belum lagi yang keluar di KPU Surakarta 2 spesimen kami tunggu dan yang keluar di KPU Jakarta. Masih ada 3 spesimen lagi. Satu kelompok. Yang kedua adalah 32, 35. Bagaimana mungkin kami melakukan manipulasi data ini? Ya, bagaimana mungkin kami melakukan manipulasi? Sedangkan semua spesimen itu secara analog itu ada di beliau. Baru kemudian kata beliau diserahkan ya. Kata beliau diserahkan, ya, yang kami lihat selama 5 menit apa dokumen yang diserahkan, kami lihat ya, ini saya saksi berdua, Pak David, Pak Arianto nggak ikutan waktu itu gelar perkara khusus 15 Desember 2025, itu berbeda lagi dengan apa yang ada di sini. Berbeda saya bisa saya bisa buktikan, karena coba Anda lihat baik-baik ya. Ini adalah spesimen yang dikeluarkan oleh kader PSI Dian Sandi Utama yang diiyakan, yang dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri pada salah satu video bahwa ini adalah ijazah saya ya. Nah, ini berbeda dengan yang diserahkan oleh Pak Joko Widodo tanggal 24 Juli 2025 ke Polda Metro Jaya yang ditunjukkan kepada kami selama 5 menit di jam 23 malam selama 5 menit. Itu beda, kami pastikan beda. Boleh saya klarifikasi? Ya. Jadi gini, apa yang semua disampaikan Mbak Tifa ini, itu tadi apalagi mengatakan bagian dari penelitian ya. Nah, ini kan semua tidak membuktikan apa-apa. Karena apa? Pertama, kan objek yang di state oleh Roy Suryo CS termasuk Mbak Tifa adalah ijazah Pak Jokowi kan.
ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah dipegang, dilihat atau diteliti oleh beliau, lalu kemudian mengambil satu statement kesimpulan di awal sejak jauh-jauh hari bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sementara di belakang baru mencari bukti-bukti untuk menyatakan atau membuktikan Boleh dipotong statement atau tuduhan dipotong itu. aja? Makanya saya katakan tadi, Boleh dipotong? kenapa distatuskan sebagai status Ini nggak ada tersangka buktinya tuh karena- gimana sih Mas David? Mas Sebentar, David, Mbak. Mbak Tadi Tifa, saya Mas nggak David potong, boleh Mbak. dipotongkan Saya ya? nggak potong, Ini Mbak, dari tadi kan. Bareskrim loh. Saya Dari nggak potong, Mbak. Bareskrim loh. Jadi Ini semua dari bukti itu adalah dari bukti UGM fotokopi, loh ya. Ini dari UGM bukti loh. scan, ya. Ini Bukti dari pihak KPU ketiga, loh. data-data tersier. Katanya dia nggak ada Data bukti, tingkat bukan ketiga di bukti itu dalam bagaimana proses penelitian. ceritanya? Ini Jadi, institusi saya yang sangat bisa terhormat. pastikan bahwa Ini yang statement dipegang sebagai itu bagian proses iparnya penelitian Pak Joko itu Widodo loh yang abal-abal menyerahkan bagi ke saya. Bareskrim Karena loh. apa? Ini bukan Semua bukti katanya unsur-unsur tuh bagaimana? Kaidah-kaidah Bagaimana? dalam sebuah proses penelitian itu tidak terpenuhi. Ya Allah. Karena proses ya. penelitian itu Sekarang ada saya dua tidak ya. pernah Ada mengatakan penelitian bahwa kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Kalau meneliti objek itu masuk dalam penelitian kuantitatif. Nah, di dalam proses Anda penelitian dosen kuantitatif metodologi bukan ya? itu Anda dia dosen harus metodologi tahu data persis dan dengan fakta penelitian bukti kualitatif itu dan harus kuantitatif asli. nggak sih? Bagaimana mungkin penelitian Anda mengambil sebuah kesimpulan kalau nggak salah terhadap S1-nya, sebuah objek, kalau nggak sementara salah objek yang S1-nya diteliti sosiologi. itu bukan Nggak dari tahu objek yang namanya yang asli. penelitian kuantitatif Itu prinsip penelitian adalah kuantitatif. penelitian matematika. Dia adalah objeknya, Saya adalah objek seorang asli. epidemiolog. Kecuali Ya, kalau penelitian epidemiologi kualitatif. itu ilmu matematika. Penelitian kualitatif Jadi itu adalah jangan bicara tentang membandingkan kuantitatif sebuah kalau Anda nggak tahu opini, tentang narasi metodologi dengan kuantitatif. deskriptif. Nah, Anda kalau tidak tahu penelitian apa-apa tentang metodologi kuantitatif itu dia punya objek yang asli yang harus Berarti Anda diteliti. mengatakan UGM Nggak bisa bohong. data, nggak bisa data Mengatakan Secara Data bergantian, bohong. Bapak Ibu. Mengatakan Bapak Ibu Bareskrim secara bergantian, bohong. yang satu melebeli bahwa 6 spesimen ini abal-abal, tapi menurut Dr. Tifa ini sudah diteliti Jadi- secara ilmiah. Makanya- Astagfirullahalazim, 2 hari lagi bulan Ramadan selesai kami akan segera Masya kembali. Allah, Bareskrim katanya abalah. Bagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya itu atau surat penghentian pemeriksaan itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini tapi 8 tuyulnya ya kan gitu. Tapi katanya ada 2 ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh berarti suratnya salah. Kalau maaf itu urusan pribadi ya, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah, maafkan kan urusan pribadi. Urusan hukum kan lain. Segmen 1 sudah panas, kita lempar dulu ke panelis. Bang Henry Satrio, Bang. Kami berikan kesempatan bertanya. Ya, terima kasih. Ini saya perwakilan Judge Bau nih. Jadi gini loh, ini kan ada beberapa catatan secara politik ya. Yang pertama, sejarah akan mencatat kali pertamanya ada presiden yang ijazahnya dipertanyakan publik. Sehingga ini pasti perlu jawaban. Mau jawabannya palsu atau asli, ya memang harus ditempuh ujungnya. Kemudian yang kedua, saya rasa sulit bagi Pak Jokowi untuk menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena marwahnya dia tercederai nih Andrew. Apalagi kan dia sebagai presiden ke-7. Maka harus dipertahankan harga dirinya dia. Sampai ujung pasti dia akan berjuang. Apalagi kan selama ini ada gonjang-ganjing di publik, ada orang besar katanya yang ada di belakang ini. Maka dia akan kejar terus tuh sampai ini selesai gitu ya. Nah perkara restoratif justice itu sih baik-baik aja buat Indonesia. Tapi memang pertanyaannya kan sebetulnya akan sampai mana ini? Karena Pak Jokowi juga sudah selesai sebagai presiden, sudah jadi rakyat biasa. Sehingga memang ujungnya ini dinantikan. Terus terang pasti tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menduga atau memprediksi bahwa kasus ini tidak selesai. Bahkan lebih dari 10 tahun kalau saya nggak salah, Bu Tifa. 11 tahun kan ya, lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang menyangka itu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi diminta di stop sekarang, saya yakin dia akan menolak itu. Karena ini terkait dengan harga dirinya dia. Kecuali ya yang mengganggu dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ijazah tolong isunya kasusnya di stop
dan kami mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah mungkin dia akan stop itu. Itu harus terucap dari mulut siapa kira-kira Bang ya? Yang ngeganggu dia lah. Oke. Maksudnya yang terus-menerus mempertanyakan itu. Kalau RRT, maksudnya RRT. UGM sudah selesai dia membelanya. Bahkan sudah dilempar. Saya ngobrol dengan Prof. Uceng ya, sahabat saya tuh. Dia bilang memang sudah sering dibahas juga di antara guru besar UGM. Dan itu memang untuk UGM sudah selesai karena sudah diserahkan ke Pak Jokowi. Nanti ya terserah Pak Jokowi mau ditunjukkan atau tidak. Nah, jadi saya sih berdoa ya. Masuk puasa katanya kan nggak boleh bohong. Bukan berarti bulan selain bulan Ramadan boleh bohong, nggak. Tapi biasanya kalau di bulan Ramadan tuh orang menjaga lisan gitu. Semoga saja terbuka semua di Ramadan ini. Dan saya yakin catatan demokrasi bisa mengawal itu. Gitu kira-kira. Pertanyaannya Bang, ke Bang Al-Katiri boleh Bang, diajukan ke Bang Al-Katiri. Saya boleh nanya ya? Boleh, Jadi silakan. pertanyaan saya begini. Kalau dari tim RRT, ini mau sampai apa ujungnya? Gitu ya. Dan sama pertanyaan dari timnya Pak Jokowi juga ujungnya nih mau sampai mana? Karena jangan lupa Andro, di dalam kasus ini banyak selebriti-selebriti baru yang muncul, kemudian seperti menutupi kasus-kasus yang lain gitu. Kalau saya sih menilainya, ini saya sebagai warga negara ya, begitu Pak Jokowi selesai jadi presiden, ya sudah, dia sudah jadi rakyat. UGM-nya sudah bilang itu asli. Tapi kan ini terus dikerlas terus. Saya baru tahu juga dari Dr. Riva bahwa menurut RRT ada 6 spesimen yang berbeda-beda. Gitu. Tapi kan menurut KPI ya atau KIP ya, itu sudah menjadi dokumen publik. Kalau saya menilainya, kalau ini harus selesai, maka Pak Jokowi akan iya ini selesai bila dari RRT bilang, Pak Jokowi kasus ini kita stop ya, saya mengakui kalau ijazah ini asli gitu. Nah itu mungkin dia baru selesai. Tapi kalau kemudian masih ngotot palsu, saya yakin Pak Jokowi pasti nggak akan mengiyakan untuk selesai karena ada marwah martabat dia yang terganggu sebagai presiden. Terima kasih. Sebenarnya ini bukan masalah martabat ya. Ini adalah satu pembuktian karena dari awal tuh banyak kejanggalan. Salah satu bahkan kejanggalan itu paling menonjol pada waktu paparan di Bareskrim itu bahkan kita menunjukkan banyak kejanggalan di situ. Di antaranya ijazah yang ditunjukkan Bareskrim yang difoto itu fotokopi. Kan lucu kan? Iya, fotokopi. Satu, dan berlempit ya, berlipat. Kemudian ijazah itu tidak disita, dikembalikan. Sebelum diumumkan. Ini kan perlu dipertanyakan, ada apa ini? Seharusnya biasanya kalau barang bukti itu yang kan, ini maksudnya. Coba lihat, apapun juga kejahatan di kepolisian itu, barang bukti itu ditunjukkan digelar. Narkoba digelar. Ini nggak ada. Jadi kalau wartawan tanya mana sih? Nggak ada, udah dikembalikan. Ini ada pelanggaran, nanti saya jelaskan pelanggarannya seperti apa. Terus satu hal lagi, dalam paparan itu agak aneh. Di situ itu dia mendaftar sebagai sarjana muda. Akan ada cawangnya ya. Sarjana muda. Saya tanya boleh ya? Ini boleh sedikit saja. Tolong kami diingatkan. Ya. Asal muasal case ini naik tuh gara-gara apa sih sebetulnya? Gara-gara persidangan Bambang Tri dan Gus Nur. 2016-2022. Itu ada kejanggalan yang luar biasa. 2 orang ini dipenjara gara-gara ijazah itu. Oh jadi ngebelain Pak Bambang tadi? Bukan. TPUA yang belain. Nggak, saya mencoba untuk merunut ya. Iya. Kan tadi awalnya kan ada persidangan itu, terus kemudian ini terus-menerus membesar, lebih besar lagi setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden ke-7. Ya. Saya coba ingat-ingat gitu. Ya, ya. Karena seingat saya kasus ini tidak sebesar ini pada saat pada saat Jokowi menjadi presiden. Padahal kalau pada saat itu case-nya ijazah ini muncul pada saat Pak Jokowi jadi presiden itu lebih sahih gitu karena beliau adalah pejabat publik, tapi kan sekarang udah jadi rakyat biasa. Peristiwa Gus Nur dan Bambang Tri itu pada saat beliau presiden. Jadi sudah dipertanyakan dari awal, cuma nggak ada yang berani. Begitu ada
apa namanya dulu itu buku apa namanya itu yang Bambang Tri itu? Jokowi Undercover. Ya Jokowi Undercover mulai dari situ. Tapi pada saat Pak Jokowi mulai menyatakan atau dia banyak pihak yang menyatakan itu asli. Ini saya lagi jawab pertanyaan ya. Iya sama. Ini saya belum menjelaskan yang tanya jawab. Sambil dilengkapi. Silakan, Sambil dilengkapi. Jadi maksud saya pada Introduction, saat introduction. ada pihak-pihak yang menyatakan memang itu dokumen yang asli, tetap nggak bisa dipercaya. Begini Bang, kita orang hukum ya, beliau orang hukum. Iya nih orang Prof, hukum. ya. Jadi begini Bang, awalnya dakwaan dua orang itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 14. Dakwaannya yang menyatakan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau menuduh orang, mendakwa orang bohong, jaksa itu harus menunjukkan ini loh aslinya. Berarti kamu bohong. Ini tidak ada. Tidak dihadirkan ijazah itu. Ya memang sih secara kemanusiaan Andro. Kalau misalnya saya tanya Andro nih, Andro ijazah lo asli, ijazah lo palsu ya. Secara human gitu biasanya, enggak lah asli ini ijazah. Harga diri, harusnya. martabat. Tapi ya memang itu terserah Andro juga sih, mau nunjukin apa Tapi enggak. kenapa memenjarakan orang? Nah kenapa tuh? Lah ya itu pertanyaan saya. Saya nggak tahu kalau itu sampai memanjakan orang. Pidana boleh masuk, Bang Asmi. Ini peristiwa kemanusiaan. Karena sudah berulang. Orang ini Seingat kami rekaman ucapan Pak Jokowi dengan karena sudah bukti berulang kali utama dalam menyerang persidangan ya. Oh, sudah berulang kali terang tuh kata Andro. tapi tidak dihadirkan. Kan UGM Tapi sudah orang ini menyatakan dipenjara waktu 2 itu tahun. bahwa ijazah Pak Gara-gara Jokowi asli. ijazah ini ada warga negara yang dihukum 6 tahun. Oh gitu. Itu ceritanya. 2 kali. 2 kali, 1. Berhubung. Jadi lawyernya sebentar, kalau warga negara itu nggak dihukum kemarin, nggak akan dilanjutkan. Bukan, itu adalah titik akhirnya. Sebelumnya banyak orang menanyakan. Oh iya. Sejak 10 tahun yang lalu. Iya. Jadi bukan baru, tapi yang berani yang buat buku itu. Ya karena akhirnya sekarang muncul trust issue. Nah tuh, karena kalau di buat kasus buku ini. itu baru muncul di penjara, orang pada takut. Gini, yang saya jelaskan tentang trust issue itu, segala sesuatu yang kaitannya dengan Jokowi waktu dulu, itu nggak dipercaya. Bukan tentang SMK ya, misalnya ada teman-temannya Rioni, nggak percaya Sebenarnya orang. gini, Ada teman-temannya lagi datang ini nggak percaya lagi. Nggak, saya cerita doang, tiba-tiba kita muncul Jokowi dulu panggilannya Jack. Itu baru aja tuh. Muncul lagi yang baru lagi. Temennya Pak Jokowi loh gitu. Iya makanya. Wah, Sebenarnya baru lagi. begini, ini terkonfirmasi pada sidang KIP Bonatua. Oke, tapi kita jangan terlalu mundur karena sekarang sudah season 3 kasus ijazah Jokowi. Iya. Itu Lah, season saya pertama harus seingat jawab. saya. Season pertama. Bentar, saya jelasin. Namanya udah jadi Jack. Saya jelasin. Session 3. Jokowi itu jadi presiden sejak 2015. 2 kali. Ya kan? Seharusnya sebagai dokumen negara yang punya nilai sejarah itu sudah tersimpan di ANRI. Faktanya tidak. Bang Alkatiri kalau mundur, Kenapa saya tahu? kalau Karena mundur saya terlalu lawyernya. jauh takutnya sampai sahur kita nggak akan habis-habis Bang. Ini salah satu. Lembaga negara sendiri aja tidak ditunjuk. Masalahnya kan UGM sudah statement berkali-kali, kasus Bambang Tri juga dan kasusnya si Gus Nur itu kan Kami tidak UGM perlu sudah menyatakan statement. asli. Pembuktian Lembaga ijazah. yang paling Sebentar, berwenang sebentar menyatakan Bapak-bapak. Ini keaslian. teman saya mau bicara nih, silakan. Tadi bilang kalau ada orang bicara nggak nyela, sekarang nyela. Ya tadi saya dicela Lah, itu urusan ini. dia. Kita Makanya kembali ke substansi, jangan meributkan Ya, soal monggo. menyela atau Iya, tidak gitu menyela dong. Bapak-bapak ya. Kita kembali ke substansi. Catatan demokrasi ini bermartabat, Bang. Kita kembali ke substansi. Sudah, saya Lanjut lanjutkan. poin yang sekarang Bang, lanjut Saya poin yang lanjutkan. sekarang Bang. Langkah yang sekarang. Bayangkan, Andri udah meminta berkali-kali ke KPU nggak diberi. Bahkan pada waktu Bonatua memasukkan, keluarlah keputusan KPU yang menyatakan ini semua dikecualikan. Sekarang Hanya kami marah, kami ribut, dicabut. Kalau ini normal, tidak akan terjadi hal seperti ini, Bang. Ini adalah dokumen publik. normal. Ini tidak normal, Bang. Nasi sudah menjadi bubur Bang. Jangan diungkit-ungkit yang Iya, lalu iya, Bang. memang saya setuju nggak normal. Karena dia tanya soal buburnya tadi masalahnya. Soal 2016 soal yang ditanya. Kita Kalau ke dia nggak tanya 2026. bubur, saya nggak cerita bubur. Kita kesempatan ke Bang Asmi dulu boleh. 10 tahun Bang yang Alkatiri. lalu. Bang Asmi pakar hukum pidana boleh masuk Bang? Ya, saya kira kita perlu menjernihkan peristiwa ini yang sudah keruh. Bola salju yang sudah 10 tahun tentu harus dirunut sejak semula. Itulah sebenarnya tugas hukum pidana. Jadi cocok ya saya tadi nanya itu ya. Cocok memang itu Bang. Untuk Durasi Bapak-bapak, durasi. untuk menemukan jalan kebenarannya. Sekarang gini ya Bang, kalau kita kaitkan hari ini, romantisasi yang hampir 10 tahun ini, katakanlah ini sudah ada perdamaian atau RJ,
Tapi kebenaran di lapangan mati suri, masih ada dialektika. Gitu loh. Karena lagi-lagi RJ-nya setengah kopling. Gitu loh. Seharusnya dalam RJ itu ada kesepakatan statement. Saya tidak tahu kalau dia mengacu kepada katakanlah KUHAP yang baru, itu ada mekanismenya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau syarat itu dipenuhi, pasti tidak akan ada riak begini. Tapi karena ini syarat tidak dipenuhi, itu yang tadi saya namakan setengah kopling. Entah ada apa ini teman-teman di kepolisian. Padahal atas perintah dan kehendak undang-undang seharusnya taat pada syarat-syarat yang ditentukan. Sehingga api ini tidak padam. Kalau tadi disampaikan ada 10 sampai 12 tahun, saya mengaitkan ini Bang Andromeda. Coba kita lihat ya, Pak Jokowi melapor itu secara prosedural dalam LP 2831 4/2025 30 April 2025. Terus kita lihat nih, ada Sprindik 2 yang dikeluarkan oleh teman-teman kepolisian 14 Juli 2025 dan 15 Januari 2026. Pertemuan Solo itu tanggal 8 Januari 2026. Ini ada split nih. Ini maksudnya EG dan DHL? Ya, jadi ada sprindik lagi setelah tanggal 8 Januari 2026. Jadi saya mencoba membaca secara akademisi hukum pidana. Ada apa sprindik padahal itu adalah clear. Satu kesatuan sejak dari laporan. Sehingga saya pikir kalau tadi dibilang kita kaitkan ya pencabutan laporan itu 16 Januari ya. Setelah 8 Januari kita lihat secara umum itu 16 Januari. Tapi sprindik itu ada. Dan putusan yang tadi disampaikan oleh rekan saya yang menyatakan ini adalah dokumen publik itu KIP itu ya. Itu tanggal 13. Ya, 13 Januari. Memerintahkan KPU membuka salinan ijazah tanpa sensor. Persyaratan jabatan publik adalah informasi terbuka. Jadi apakah relevan kalau terhadap transparansi, keinginan tahuan publik terhadap ijazah Pak Jokowi sebagai presiden, bukan Pak Jokowi sebagai pribadi. Di pengujian di Solo, pengujian di KPU DKI, pengujian 2 kali sebagai presiden, seharusnya nggak ada masalah aturan KPU juga itu kok. Toh itu sudah diverifikasi ke lembaga, diverifikasi ke katakanlah Kementerian Pendidikan. Kalau itu clear, kenapa khawatir? Oke, Bang Asmi tadi sudah menyindir aparat kepolisian, alangkah baiknya pertanyaan dirangkum, diarahkan kepada Stafari Kapolri. Bang Asmi, formulasinya bentuknya pertanyaan. Jadi saya mungkin pertanyaan begini Bang, sebelum ke sana saya mau bilang gitu, nanti ini ada pasal 70 huruf H. Huruf H Kitab Undang Hukum Pidana yang baru, mau tidak mau kan begitu ada perubahan dalam undang-undang pidana, maka yang dipakai adalah menguntungkan. Itu prinsipnya, gitu loh. Dalam pasal 70H Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana dinyatakan kira-kira kalau orang itu sebagai pemantik, orang atau penyelenggara sendiri yang tidak terbuka sejak awal, atau terlapor sendiri yang tidak terbuka secara awal, apakah dia bisa dijadikan jadi korban? Tidak pas dong untuk meletakkan itu. Ini perintah dan kehendak undang-undang. Pertanyaannya, apakah teman-teman penyidik sudah menyisir sisiran ini? Terus, kenapa tidak imbang RJ-nya? Kalau laporan itu sudah dicabut, maka dalam pidana itu kan peristiwa yang dicabut. Kan di awal itu kan penyelidikan itu adalah peristiwa. Yang dicabut dalam itu peristiwa bukan subjek hukum. Ini kita dialektika netral ya, saya tidak melihat itu. Apakah ini terpikir? Karena begitu dicabut, apalagi konsepnya RJ, laporan putus, cabut automatically. Maka semua orang yang ada dalam rangkaian itu clear. Ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman tim hukum tentunya. Pak Arianto, saya minta Pak Arianto untuk menjawab ini tentunya. Terima kasih Pak Arianto. Dari 8 orang tersebut termasuk Roy, Rismond, dan Tifa harusnya lepas ketika Egy dan DHL dicabut. Kita harus jeda dulu. Hanya di Catatan Demokrasi, nanti akan dijawab oleh penasihat ahli Kapolri, Pak Arianto Sutadi. Tolong bersama kami. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi ini sangat panjang, alot sekali, sudah masuk tahun 2026, bahkan 2 hari lagi kita puasa, apakah tidak bisa diselesaikan, Bapak Ibu?
khususnya orang-orang yang berperkara di dalamnya. Bisa tidak ini diselesaikan secara mediasi, jalurnya RJ? Bang David ingin komentar lu, Bang David, seperti yang dikatakan Saya sedikit aja tadi kan yang Pak Asmi juga sampaikan ya. Jadi kan sebenarnya di sini harus clear. Jadi terhadap dua tersangka itu, Pak Egy dan Pak Dame Hari Lubis, itu kan sebenarnya SP3, jadi bukan pencabutan laporan kan. Jadi inisiatifnya bukan Pak Jokowi mencabut laporan, tetapi SP3, penghentian dari tim penyidik kan, seperti itu. Nah kalau kita kaitkan misalnya yang klaster kedua ini ya, misalnya RRT ini, atau bagi kami lebih enak menyebut teroris tipe Roy Rismond ya. Jadi memang berat karena dia pasal berlapis loh. Dan ancamannya di atas 5 tahun kan. Pasal berlapis tadi KUHP dan ITE. Nah ini yang digugat pengacara mereka kan si Refli Harun ke MK kan. Untuk menyelamatkan 3 orang kliennya ini. Tetapi kita katakan bahwa sebenarnya itu terlalu kecil. Untuk sebuah urusan di MK untuk menyelamatkan orang dari proses tersangka. Lalu kemudian harus diversuskan dengan UUD 45 itu pasti akan ditolak lah. Dan sekarang kan nada-nadanya ke arah sana kan. Absurd kata Hakim MK kemarin. Nggak jelas semua argumen yang dibangun, batu ujinya nggak jelas apa segala macam. Standing positionnya, legal standingnya nggak jelas. Benar nih. Nah jadi sebentar Bang, nanti abang bantah. Tidak benar. Jadi ini yang saya mau katakan bahwa kalau misalnya tadi pertanyaannya Bung Andro, apakah ada ruang, lalu kemudian tadi kan Mbak Tipa katakan Pak Jokowi yang harus minta maaf. Dari mana logikanya orang yang korban yang harus minta maaf kan? Saya nggak katakan minta maaf. Pelaku penuduh yang harus minta maaf. Kalau misalnya mereka minta maaf mungkin dimaafkan. Tetapi proses hukum itu harus berjalan menurut Pak Jokowi. Karena proses hukum itu nggak bisa diintervensi dengan maaf. Proses hukum itu nggak bisa dihentikan oleh seorang Pak Jokowi. Yang bisa menghentikan proses hukum itu adalah tim sendiri, tim APH sendiri ya. Tapi kalau Pak Jokowi yang meminta untuk dihentikan proses hukum kecuali mencabut laporan. Kan itu poinnya. Itu juga terkait dengan Pak Asmi tadi. Jadi memang bukan Pak Jokowi mencabut laporan, tetapi SP3 inisiatifnya itu adalah penyidik. Ya ini itu poinnya. Itu poin tambahan aja. Maaf, wajar lah karena beliau ini kan bukan orang hukum. Jadi begini, yang dikatakan tadi itu mekanisme. Dari restoratif justice itu ada aturan, undang-undang, bukan seenaknya sendiri. Jalan di aturannya ya itu tadi ada maaf, memang kalau ada kerusakan diganti dan sebagainya. Sebentar, dan itu harus ditandatangani. Setelah itu 79 ayat 4 baca. Tapi percuma deh, bukan orang hukum. Ayat 4 itu menyatakan di antara syarat sebelum SP3 harus pencabutan laporan. 79 ayat 4 itu demikian. Makanya kami itu menulis surat ke Irwasum itu bukan meminta itu, tapi demi hukum untuk dihentikan. Mau SP3, mau apa nggak peduli. Karena ini pelanggaran hukum. Dan pelanggaran hukum bukan 1, 3 yang kami itu. 1, masalah apa? Undang-Undang nomor 14 tahun 2000, nomor 31 2014 tentang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban. Jika ada laporan maka harus tuntas dulu. Harus tuntas sampai inkrah, baru dilaporkan balik. Itu tadi betul, saya sepakat dengan katakan harus ada proses persidangan dulu. Memang harus ada persidangan yang menyatakan ijazah itu asli. Bukan persidangan saya. Bukan saya, asli baru. Itu mekanik 311 itu begitu. Orang kan dikatakan sebagai orang itu fitnah, ditemukan dulu aslinya baru fitnah. Itu pun di persidangan. Kasus teroris ini kasus fitnah. Saya akan berbicara Bang sesuai dengan judul ini. Judulnya hanya nggak masuk. Bang, karena saya harus nulis surat, ada 3 item yang kita minta. Ada 3 item. 1 masalah itu, ya kan, demi hukum. Yang 1 masalah apa? Masalah yang masih nanggung, bahwa pada waktu di gelar perkara, waktu di Barreskrim yang mengatakan dihentikan laporannya TPUA waktu itu, kami protes. Karena dasarnya kan waktu itu, laboratorium. Yang dikatakan identik. Padahal laboratorium itu melanggar perkap mereka. Tidak ada selama ini, selama jadi lawyer dan di undang-undang pun, jika memang ada laboratorium itu, jika sudah dalam taraf penyidikan, ini baru Dumas. Aduan masyarakat. Nah itu yang kami tanyakan. Oleh sebab itu waktu kami protes sama Irwasum dijawab. Baru-baru ini masih dilimpahkan. Apa artinya? Artinya penghentian penyidikan kemarin dianulir. Itu yang kami tanyakan. Yang kedua itu tadi yang ke-1.
Yang ketiga, kenapa kami tanyakan? Kalau di sana itu prosesnya tetap jalan di Bareskrim, ini harus dihentikan. Gitu. RRT ini sesuai dengan undang-undang PSK tadi. Tapi itu Pak Atsum seingat kami belum menjawab apakah dihentikan atau Nah, tidak. artinya itu begini. merupakan hak warga negara, silakan Kami saja tanya, kalau ingin karena pada mengajukan. waktu dihentikan sesuai adalah ketentuan yang berlaku. Saya tanya ketentuan yang mana? Bahkan menurut kami pelanggaran. Karena kami kalau memang itu benar akan dijawab, memang sudah sesuai. Faktanya dilimpahkan ke Bareskrim lagi untuk dipertanyakan. Itu yang kami tanyakan. Sampai di mana? Nah, ini hubungannya dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Karena apa? Jika pasal 10 menyatakan itu undang-undang nomor 31 tahun 2014, jika ada laporan kan TPU melaporkan Jokowi dengan pasalnya pasal 263, 264, 26. Saya boleh nanya, Bang? Sebentar. Ini hubungannya sama ini. Habis itu silakan tanya. Saya katakan, itu coba, itu semua itu dilaporkan, semuanya itu adalah pidana umum, bukan delik aduan. Tidak ada perdamaian di pidana umum. Itu kami tanyakan. Ya kan? Nah, jika ada laporan, maka baik pelapor maupun saksi-saksi tidak boleh dilaporkan. Ini undang-undang loh, DPR yang buat loh. Beliau-beliau ini pada waktu ke Jogja kemarin sebagai saksi. Pada waktu ke Jogja. Jadi itu dasarnya sehingga kasus ini Itulah. dihentikan. Harusnya dihentikan. Jadi 3 hal. Al-Katiri, Dihentikan dasarnya undang-undang PSK tadi. Kedua, Perkap yang dilanggar. Perkap dilanggar. Padahal Perkap itu aturannya jika ajukan laboratorium syaratnya harus dilampiri dengan 1 laporan polisi. Kedua, BAP. Ya kan? BAP baik saksi maupun tersangka. Ketiga, ada berita acara penyitaan. Dalam KUHP yang lama khususnya pasal 1 pasal 1.16 jelas dinyatakan bahwa penyitaan itu adalah dalam taraf penyidikan, penuntutan dan persidangan. Soal Perkap rasanya penasihat ahli Kapolri harusnya bersuara lebih tepat. Pak Arianto tadi, Pak Arianto. Irwasum menyatakan belum selesai. Jadi surat kami itu menanyakan 3 hal. Kok diisukan ini mau damai, tidak ada sedikit pun tersirat di benak kita mau damai. Oke, Pak Arianto tadi ditahan dulu boleh, Bang Al-Katiri. Pak Arianto, giliran Anda sekarang Pak Arianto. Mekanisme penyidikan. Baik, terima kasih. Saya akan ngomong pelan-pelan, ya. Tetapi saya harus disclaimer dulu. Saya ngomong di sini ini sebagai penasihat ahli Kapolri, ngomong dari sudut pandangnya polisi. Apa yang dikerjakan oleh polisi, bagaimana pemikiran polisi, dan bagaimana bertugasnya itu. Yang kedua saya ingin menyampaikan, saya kemarin dituduh bahwa saya ini penasihatnya Pak Jokowi. Siapa itu Pak? Ada Pak yang ada dari mengatakan penasihat ahli Kapolri, apa kayak gitu fungsinya menasihati Jokowi. Untung saya tidak marah ya, tapi saya perlu disclaimer di sini. Saya hanya menceritakan apa yang saya lihat dari sudut pandang polisi. Oke ya. Gini, kasus ini Pak ya, sebetulnya kasusnya simpel. Dimulai dari tuduhan adanya ijazah palsu. Cuman ini terjadi antara 2 kubu yang besar. Kubu yang mendukung Pak Jokowi dan kubu yang sangat membenci Pak Jokowi. Itu yang terjadi Pak. Sehingga kasusnya itu berkepanjangan. Karena apa? Di satu sisi, di pihak yang menuduh ijazah itu ijazah palsu, dia mempunyai teknik sendiri untuk membuktikan bahwa itu adalah palsu. Sementara yang menuduh itu bahwa pakai teknik apalah itu tadi penelitian dan sebagainya itu ya. Jangan dipotong Pak, jangan dipotong. Ya. Jadi itu ya, saya hanya ingin menyampaikan gitu. Mereka cara membuktikannya adalah pakai teknik itu. Yang ini Pak ya itu pakai teknik apa itu penelitian dan sebagainya ya. Sementara yang satu yang dari pendukungnya Pak Jokowi itu dimulai dari melaporkan pada aparat, diserahkan kepada aparat, silahkan buktikan, gitu kan. Ini yang nggak pernah ketemu Pak. Jadi kalau ketemu di sini pasti terjadi perdebatan terus, salah menyalahkan dan sebagainya, gitu loh. Ini persengketaan ya. Sengketa itu kalau di lapangan itu kalau sudah kalau cuman sengketanya kecil-kecilan itu oleh polisi cukup diselesaikan dengan cara baik-baik. Tetapi kalau sudah sengketa itu nggak bisa diselesaikan, maka hukumlah yang akan berbicara. Emang menurut Bapak sudah selesai masalah ini? Belum.
Bukan, artinya Saya nggak kepolisian- bantu dipotong Pak. Saya Bukan. hanya menceritakan dari polisi. Bukan. Ya, gini, Kalau gitu surat Irwasum itu yang mengatakan belum selesai salah. Pak saya berhenti atau Lanjut, apa itu Pak Loh, ya itu lanjut. pertanyaan. Pak Irwasum saya mengatakan tidak perlu menjawab masih pertanyaan Pak. Saya dipertanyakan. hanya ingin menerangkan apa yang dikerjakan oleh Loh, polisi ya Pak. artinya Irwasum itu pengawas loh Pak, paling tinggi loh. Oke lah, saya Bapak teruskan ya. bicara masih di level Saya penyidik, bicara saya bicara sudah pada bicara rakyat. ini. pengawas. Saya menerangkan begini, ini kasusnya Ditahan gitu dulu, tadi. Pak Katiri. Antara pihak yang satu membuktikannya melalui jalur penegakan hukum yang diserahkan kepada penyidik, memberikan laporan, memberikan bukti dan sebagainya. Yang satunya kekeh bahwa ini buktinya adalah palsu. Menggunakan Itu- jalur ilmiah Pak Jenderal. Iya betul, jalur ilmiah itu Bukan benar jalur menurut ngawur. Ibu kan. Kita menggunakan jalur makanya ilmiah itu, loh, Pak. jalur itu nanti kemudian silakan dikasihkan ke polisi. Bukti-bukti Bang Ibu itu kasihkan kepada penyidik supaya barang bukti yang dari Ibu dan dari baris ini dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti akan dinilai. Yang menilai adalah bukan penyidik, tapi para saksi ahli nanti yang menentukan. Termasuk nanti kalau masih dalam bidang penyidikan, itu dengan jaksa nanti pasti akan dirunding gitu. Nah makanya itu, saya sekarang udah lega karena apa? Terus terang saya, kalau saya mengatakan dari dulu, kasus ini kalau saya dulu menyidik 2 bulan selesai Pak. Hanya masalah penghinaan gitu tuh 2 bulan selesai urusannya. Nggak perlu pakai ratusan bukti. Ya 2 bulan membuktikan ijazahnya palsu. Enggak, terserah lah. Oke ya gitu ya. Tapi kenyataannya Selesai. kan kasus ini sampai 7 bulan Pak. 8 bulan nggak selesai itu. Nah alhamdulillah sudah sekarang di berkas sudah selesai. Diserahkan pada jaksa. Jaksa P19 itu sudah biasa Pak. Itu bolak-balik itu biasa. Nah, sebentar, Nah Pak. untungnya sekarang ada kuhap yang baru Pak. Gitu. Kuhap yang baru itu, kalau jaksa diserahkan berkas itu, maka jaksa 14 hari akan meriksa. Kenapa Kemudian dikembalikan? akan dikembalikan kepada penyidik. Menurut Yang Bapak pulang. sebagai ahli, kenapa dikembalikan? Setelah itu namanya P19. Ya, kenapa? Artinya Bapak kan berkas tahu kenapa dianggap dikembalikan. masih belum selesai ya. Alasannya? Maka dikasih petunjuk. Alasannya Ini, apa? Ini, begini. Iya petunjuk yang Bapak tahu apa? Oke. Nanti dalam waktu 14 hari penyidik, Pak. ini kuhap yang baru ya. Bukti surat 700 akan diserahkan kepada Nanti dijawab juga jaksa ya, lagi. Pak Arianto ya. Nah, kalau nanti jaksa ini kuhap yang baru ya. Kalau dulu bolak-balik kan nggak selesai-selesai. Tapi kalau sekarang begitu kasihkan lagi ke jaksa, jaksa akan melihat kalau kurang sempurna, itu berkas akan digelar bersama. Pak Arianto, saya sederhana. Gelar bersama pertanyaan antara saya. penyidik dengan penuntut. Bapak kan orang di dulu, sana. Setelah itu Kenapa ya, akan ditentukan dikembalikan? apakah Ya. berkas itu memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat, Ya tidak memenuhi syaratnya dikirimkan ke- apa? Kalau tidak memenuhi syarat, maka Bapak tahu apa tidak memenuhi syaratnya? itu Pak yang terjadi. Gitu. Apa Jadi yang- apa yang kesimpulannya kasus ini ya Pak ya, karena masih dalam penyidikan, endingnya nanti Pak Arianto. kemungkinan bisa Katanya dihentikan, Bapak selalu komunikasi bisa. dengan penyidik. Yang kurang apanya? 709 Jadi begitu Pak ya. bukti. Jadi intinya gini. Pak Katiri, 100 jelaskan dulu. lebih Ini ya. saksi. Supaya Pak Arianto tetap fokus menjawab. Supaya Pak Arianto Puluhan ahli Jawab. masih kurang. Saya pusing Bapak ini memotong Berarti saya ini tuh maksudnya bukti, untuk berarti apa ini Pak? bukan kurang Pak. Bapak, Karena jangan kayak jaksa gitu, yakin Pak. tidak ada tindak pidana di sini. Silakan Ditahan Bapak dulu, berargumentasi. Pak Arianto Silakan diselesaikan. nanti. Pak Arianto diselesaikan. Silakan di pengadilan Pak. Kalau di sini percuma, saya itu tidak punya kuasa apa-apa Pak. Saya hanya menerangkan. bukti Karena yang tadi terjadi. disclaimer Pak Arianto dia bukan kuasa Bukan, hukum saya dari Pak bukan Jokowi, Pak Jokowi, bukan orangnya bukan. Jokowi, jelas Tapi tadi saya menerangkan statementnya. pada rakyat ya. Masalah saya adalah Pak ya, kasus ini kalau lama-lama rakyat terbelah Pak antara yang percaya dengan tidak. Enggak bagus untuk negara. Makanya saya harus ini cepat-cepat Terbelah selesai. karena ijazahnya nggak ditunjukkan masyarakat. Oke. Jadi Coba saya kalau teruskan ya, sekarang Pak. di Solo itu ada sidang Mengenai yang tempat RJ ya? fasilitas Ya, menunjukkan karena- ijazah. karena Mengenai ya, RJ saya terkait terangkan dengan Pak. dilakukan. Untungnya, para Pak. tersangka ini nggak ditahan. Itu aja poinnya. Mengenai RJ itu ya Pak ya, untungnya di kuhap yang baru ini disebutkan kalau dulu kuhap lama tidak ada RJ itu Pak. Yang ada di perkap kejaksaan maupun polisi. Itu pun melanggar undang-undang sebetulnya. Tapi kalau yang baru ini RJ disebutkan sebagai Pak syarat Arianto, untuk penyelesaian suatu SP3 itu singkatannya apa Pak? Surat perintah pemberhentian. Oke ya Pak ya. Kalau Jadi sudah diperintahkan berhenti. saya ngomong dengan semua rakyat ya ini ya. jumlah Jadi tes of law sebelumnya yang namanya RJ batal itu dihukum, kalau untuk Pak. kuhap yang baru itu bisa dilakukan di tahap Termasuk penyelidikan, Laporan polisi. penyidikan, Itu penuntutan atau di peradilan. Dan kemudian syarat-syarat dari para RJ itu di pasal 74 atau 9 saya lupa ya. 79 ya Pak. Jadi RJ itu ya salah satu syarat untuk bisa dihentikannya.
Tapi RJ itu harus ada persyaratannya, yaitu perdamaian. Ada minta maaf. Tidak ada tulisan minta maaf, itu tidak ada. Hanya yang penting Ada, adalah Pak. Loh, perdamaian. Pak, Oke lah. ada Pak nomor 1 Saling itu. memaafkan, ya artinya perdamaian. Tidak akan merusak Nomor kasusnya 1 terus. mekanismenya. Itu Kalau kasusnya syaratnya itu misalnya- perminta maafan. Kalau enggak RJ enggak terjadi, Pak. Pak Arianto minum dulu, kita harus Oh, jeda minum mengenai dulu, Pak, tentang minum dulu, Pak. demokrasi, Bapak Ibu. Silakan. Kita harus jeda dulu bentar lagi. Saya itu Puasa, bicara Bapak Ibu. pasal Bang Al-Katiri. 79. Bang Al-Katiri bentar lagi mau ceramah, Bang, ditahan dulu, Bang. Kita harus jedanya di catatan demokrasi pemirsa. Bang Asmi ingin menanggapi soal mekanisme RJ yang disebutkan Pak Arianto. Ya, saya mau melanjutkan kalau kita memang pintu masuknya tentang RJ dan SP3. SP3 di 109 yang lama itu karena memang satu bukan perkara pidana, dua kurangnya alat bukti, tidak cukupnya alat bukti, ketiga dihentikan demi hukum, misal orang itu meninggal dan lain sebagainya. Terus pada pasal 24 KUHP yang baru itu lebih banyak. Salah satunya tadi muncul mekanisme keadilan restoratif. Kita bisa baca pasal 24 ayat 2 huruf A. Kira-kira gitu. Jadi ini berbeda. Dan syarat yang kedua kalau kita dari pasal 79 itu ada 79 angka 2 dan angka 4 itu harus dituangkan dalam kesepakatan. Dan kesepakatan itu tidak muncul. Ini perintah undang-undang loh, bukan maunya polisi. Kesepakatannya bersifat tertutup, tidak dibuka ke publik. Harus dong, namanya pemulihan itu apa sih kesepakatannya? Apakah katakanlah Bang Egy mengakui ijazah Pak Jokowi tidak asli atau tidak? Betul enggak? Itu hal esensinya kan di situ. Itu perintah undang-undang di poin keduanya. Sampai gitu sekarang loh. masih misteri. Kan tidak, makanya saya bilang tadi ini setengah kopling. Kedua, keempat di ayat 4-nya cabut laporan. Jadi apa konsekuensinya atau efek domino daripada pencabutan via RJ yang dilakukan oleh teman-teman polisi, yaitu pencabutan laporan atau pengaduan. Kalau laporannya sudah ditarik menggunakan LP yang sama, ingat loh LP-nya sama loh ini. Nomornya sama. Maka secara teknis penuntutan terhadap teman-teman Roy Suryo CS sudah cacat prosedur. Otomatis. Nah tidak bisa memisahkan peristiwa pidana itu dipisahkan karena itu satu kesatuan gitu loh. Dia unsplit gitu loh. Secara sederhana harusnya RRT juga lepas dari jerat pidana. Iya, kecuali Dan kalau mau tidak lagi dibikin menyandang laporan status polisi baru. tersangka. Kecuali mau dibikin LP baru gitu loh. Ini kan selalu yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kalau memang nanti enggak ya buat laporan polisi baru. Tapi kalau LP itu jadi dasar, Sebentar. Soal poin ini agak-agak rancu nih. Soal poin ini Pak Arianto dulu boleh. Sebentar. Ya? Enggak, baru ini di salah satu yang poin 2C itu demi hukum. Jadi penghentian ini demi hukum. Jadi bukan permintaan. Kami itu meminta untuk polisi menegakkan hukum. Bukan demi RRT, bukan demi Jokowi maksudnya. Demi hukum. Karena itu satu laporan dengan satu nomor laporan, ya kan? Dengan adanya SP3 dicabut. Otomatis karena laporan itu ada 8 orang, oh jadi 2 aja deh. Yang nggak bisa dong. Wong nomor laporannya 1. Semuanya harus gugur. Nah ditangkap itulah yang Al-Katiri. kami ajukan surat ke Irwasum. Bukan Arianto. kami mau damai, tidak ada sedikit pun tersirat di otak kita kami mau damai. Itu kan pemaknaan daripada bunyi di undang-undang. Ya. Tapi saya ingin jelaskan gini ya Pak ya. Ini yang tadi saya katakan sengketa antara A dan B itu tadi. Di dalam yang ditangani oleh penyidik sekarang ini dengan 700 bukti itu Pak. Itu bukan dari satu LP tadinya. Tadinya dari 3 LP. Kemudian jadikan satu. Maaf ya, saya pengacaranya Pak. Bapak nggak tahu. Ada nomornya kok. Loh yang enggak dong, kalau keliru kan tersesat. Jangan menyesatkan. Ini ya. Sebentar, 3 Itu LP apa satu 1 LP? nomor, Bapak? Ini, Pak. satu LP Kan LP, dengan LP satu yang di nomor. Polda Metro itu Pak. Itu Bukan ada beberapa. Itu kan dari polsek dikumpulkan jadi satu. Ada 3 LP. Awalnya Ini Satu asumsi dari- ini dia, bukan yang satu fakta. dari Pak Jokowi Tadi sendiri. ngomong fakta. Faktanya Kemudian dijadikan Apa satu, perlu saya tunjukkan? Dan dibikin satu LP waktu itu. Satu Di nomor. dalam teknik penyidikan itu Pak. Itu kalau yang namanya menyidik itu tadi adalah masih akan dicari nanti. Jadi kalau LP itu Peristiwanya dicabut, apa? jadi Ini tadi Pak ya, yang namanya tadinya 12 orang itu bukan tidak 12 orang itu sama-sama melakukan perbuatan yang sama. Satu-satu masing-masing punya perbuatan yang ada nilainya sendiri-sendiri.
Jadi yang paling bagus logikanya itu penyidikan satu LP satu orang. Ini Mesti berdasarkan yang berbalik fakta, bukan logika. Terserah, itu fakta. Itu pemikiran polisi gitu Pak ya. Hukum itu Makanya berdasarkan kemarin fakta, itu Pak Arianto. dan kemudian yang kedua pengertian mengenai RJ. Nggak bisa logika. RJ itu bukan pidana kemudian satu LP habis bukan Hukum begitu. itu ada kepastian hukum. RJ itu adalah siapa korban Bukan dan soal pelaku. RJ, Pak. Dia akan menyelesaikan dengan baik. Itulah kalau yang minta Begini loh Pak, tentang RJ ini kesepakatan ya. memang Tambah, ya, karena kesepakatan ini itu undang-undang baru. tidak harus ada tertulis kesepakatan. Sebentar. Dengan orang mengatakan Karena undang-undang Pak Egi dengan Pak Jokowi sudah sepakat, itu sudah penyidik udah menganggap itu ada kesepakatan. Dan di dalam RJ yang baru Pak, Abang, bukan kalau hanya ada kesepakatan, saya selah. kalau ada kesepakatan itu kemudian Pak- tidak Pak dikerjakan Arianto, satu Pak minggu, Arianto. itu nanti tidak laku itu, nggak bisa disampaikan. Pak Arianto, saya selah. Kalau Ya. kita lihat dari konstruksi perkara ini, itu ada 4 laporan polisi. 4 LP malah ya awalnya. 4 laporan polisi. LP 978 itu atas nama Pak Andi Kurniawan. LP 1387 itu juga ada di Polda Metro Jakarta Selatan, itu kan Lecumanan. Terus ada LP Maret Samuel Suken, itu 5 Mei 2025. Dan yang punya Pak Jokowi itu ada pada LP 2831, tanggal 30 April 2025. Jadi ada 4 LP. Tapi titik domainnya itu ada pada Pak Jokowi tentunya. Sewaktu Pak Jokowi tadi memilih keadilan mekanisme restoratif justice, seharusnya runtuh semuanya. Ya, Kalau itu kita mau silakan bilang pendapat- logika hukumnya ya, betul nggak? Dari Silakan antara pendapat 4 LP. Bapak sebagai pakar gitu Pak. Tetapi penafsiran daripada penyidik itu gitu Pak. Kalau kita menyidik itu ya satu orang, satu perbuatan, satu LP yang ideal kayak gitu Pak. Nggak Tetapi bisa kan yang dong, ini untuk Pak. ya silakan Bapak mengatakan nggak bisa. Saya Restorasi ini penyidik justice Pak. kan gitu. baru di undang-undang. Itu Di pendapatnya undang-undang ini penyidik kan kayak gitu baru, Pak. Saya Nggak kemarin bisa. nanyakan sama penyidik, Dek, ini akan Anda bikin satu orang satu LP atau siap dan untuk sementara ini kita gelombangkan jadi satu dulu. Nanti Inilah- akan mengerucut ini- pada satu persatu. Ini logika Itulah, kita itu. lompat-lompat kalau begini. Silakan. Apa itu pendapat penyidik kayak gitu. Nggak Bukannya bisa, kita menolak. penyidik harus tunduk sama undang-undang, Iya, atas tunduk perintah sama undang-undang. Kalau mau suka-suka buat apa negara hukum, buat ada undang-undang. Hukum Tidak ada acara undang-undang pidana yang yang dipakai mengatakan, itu ya, adalah Pak kalau Lex satu LP dicabut, itu Lex semua Stripta. tidak ada. Bapak harus tunduk untuk Tunduk membatasi pada kekuasaan undang-undang. alat Tapi negara. inilah Itu harus ada hukum acara pemahaman kami pidana. pada undang-undang. Gak bisa suka-suka. Kalau Kalau memang suka-suka ini dianggap berabe tidak- dong. Ya, Kalau Pak memang Arianto. ini dianggap melawan hukum, silakan di Pak pra-peradilan. Arianto sudah baca pasal 79 Silakan di enggak? pra-peradilan. Jadi jangan cuap-cuap kayak gini. Bukan gini, pra-peradilan, Bapak harus tahu apa mekanisme pra-pri, Iya, itu jelas. apa yang harus digunakan di RJ. Iya. Pintu masuk dalam perkara kesalahan ini formil, adalah RJ. silakan aja di pra, Pak. Tidak bisa kita Pak tuduh Arianto bahwa itu sudah tidak tahu. boleh. Kok jadi bawa ke Saya pra? tetap Sebentar. punya pengalaman Kalau kayak gitu. ditafsirkan memang undang-undang. Iya, liar dong. Saya kira Jadi undang-undang itu ngeri. semua ditafsirkan, Pak. Pak, Tapi Beda-beda ngeri penafsiran, juga Pak luar kalau kemudian biasa. undang-undang ditafsirkan sama Sebentar, polisi. sebentar. Susah. Kalau hukum acara pidana itu tidak boleh Pak, Bapak boleh baca, tidak boleh penafsiran Semua Pak. punya penafsiran yang berbeda, tapi kita harus iklan Semua dulu, Bapak. penafsiran Ya, Banyak sebenarnya diskusi nggak tentang seperti demokrasi. itu. Kami akan segera kembali pemirsa. Tadi di iklan Pak Arianto, kalau selama tidak disinggung masalah pribadi, saya akan maju Mas, saya akan lawan tafsiran saya sendiri. Nggak Selama ada yang disinggung pribadi di ya, sini, Bang. Pak Arianto ya. Di sini nggak ada pribadi. Jadi kita kalau berkutat perdebatan soal pasal, nggak masalah kata Pak Arianto. Bang Henry Satrio, Bang, komentar Bang, sebelum Bang Alkatiri ngegas banget malam hari ini. Enggak, ini kan permasalahan hukumnya luar biasa seru ya. Bahkan saya belajar banyak hal tentang restorasi justice, tentang tafsiran-tafsiran tadi. Tapi kalau menurut saya sih demi Indonesia, ini teruskan sajalah. Terusin aja ini di Terusin apa Bang? pengadilannya, proses hukumnya, supaya ujungnya jelas pasti. Dan saya rasa Pak Jokowinya juga clear gitu, ini jasa dia asli atau tidak. Dan buat Dr. Tifa dan kawan-kawan kan juga clear juga, apakah beneran ini fitnah atau memang penelitiannya berhasil gitu. Karena kalau ini kan mesti tadi Pak Alkatiri sudah menjelaskan bahwa Dr. Tifa juga sudah menjelaskan tidak ada yang minta kasus ini di stop. Jadi kalau menurut saya dilanjutkan saja. Kalau Bang Andro tanya saya gimana, ini saya tuh Mas Zapil percaya sama UGM gitu. Jadi kalau UGM bilang asli, asli. Kecuali dia bilang palsu. Enggak, gue gak mau belain lo.
Ini pendapat saya aja. Ini bukan saya ngebelain itu. Tapi tadi kan di off air saya tanya sama Dokter Tifa. Kalau Dokter Tifa sebagai lulusan UGM, gimana waktu UGM bilang itu asli gitu. Nah makanya supaya ini clear, kalau saya sih, ini kan nanti abis ini kan waktunya Jawaban saya disampaikan dong Bang Hen. Oh iya kata Dokter Tifa nanti dia sampaikan sendiri, nanti sampaikan sendiri lah. Tapi intinya adalah karena ini case-nya case hukum, menurut saya ini selesaiin aja. Karena saya yakin Pak Jokowi terganggu harga dirinya, maka kalau tidak dari orang yang membuat dia resah minta maaf ke dia, maka saya yakin dia nggak akan minta, nggak akan Sampai persidangan ya Bang. nggak akan diselesaikan. Apa maksud saya? Pak Jokowi nggak akan minta ini selesai. Tapi harus Sebelum persidangan yang laporan di Barreskrim dulu. Itu belum dihentikan. Nah itu saya nggak ngerti. Kita itu Tapi melapor maksud saya dulu gini, ke Barreskrim dan belum dihentikan. Iya itu Untuk membuktikan saya udah ijazah itu disclaimer asli itu atau saya nggak palsu. ngerti. Intinya Bang Hensa Intinya berpegang menurut pada saya UGM. karena UGM satu, kemudian yang kedua selesaikan saja kasus ini melalui proses hukum supaya Dokter Tifa kemudian teman-teman yang lain juga happy dan Pak Jokowi juga happy karena menurut saya karena harga diri dia terganggu maka sebelum orang yang meresahkan dirinya minta maaf dia nggak akan hentikan proses ini. Nah silakan Dokter Tifa menjawab itu tadi. Ya. Ya silakan. Baik. Terima kasih Dok. Ya, jadi saya mengamati apa yang disampaikan oleh Rektor Ova Emilia ya. Bu Rektor itu 4 kali bikin konpres. Pertama adalah pada bulan Oktober 2022, kemudian 24 Agustus 2025, ya kemudian bulan Oktober 2025 terakhir baru ini. Nah pada 4 kali konpres itu beliau menyampaikan hal yang berbeda-beda. Yang paling mengagetkan saya adalah pada saat konpres 24 Agustus 2025. Karena beliau sudah tidak lagi menyebut Insinyur Joko Widodo, tapi beliau menyebut Saudara Joko Widodo, pernah tercatat sebagai mahasiswa UGM dan mengikuti sarjana muda. Artinya apa? Artinya pada saat Barreskrim menyampaikan 55 dokumen 22 Mei 2025 di situ confirm bahwa registrasi tahun 1980 yang dilingkari sendiri oleh seseorang bernama Joko Widodo itu sarjana muda. Artinya ada kepalsuan pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Barreskrim itu. Salah satunya adalah Harian Kedaulatan Rakyat. Ya, Harian Kedaulatan Rakyat 18 Juli 1980 itu adalah pengumuman PP1 Proyek Perintis 1 untuk program sarjana. Bang David. Jadi Ya, saya mau- UGM bisa bohong dong Dok ya. Loh Ya. iya, Oh, makanya tutup harus aja bertanggung UGM. jawab, harus bertanggung jawab beliau. Harus Saya mau bertanggung gini, jawab. Sebentar saya Bung- sedang diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan Bang Hensat Kita supaya Bang berbincang, Hensat kita atur durasi paham. setelah kebagian Iya. semua Bapak Ibu. Oke ya, jadi clear ya. Saya Clear. sih clear ini teman-teman ini loh dari Oke, tadi. clear. Ya, Bung Andro, Bung Andro. Bang Jadi David, Bang Alkatiri saya ditambah. Oke, saya tambah- tunggu David, sebentar Bang, saya dipersilakan tambahkan, Bang, ya. host. Bang, Jadi dia itu soal daftar masuk kasus sarjana dua muda. klaster ini kan Tetapi poinnya ada di adalah koran soal yang di fitnah koran ya. cuma S1, Harus Bang. ditempatkan Nggak dulu ada pada sarjana persoalannya. muda. Ini soal fitnah Itu kebohongan yang juga. tengah berproses saat Sarjana ini di muda Polda itu itu tidak adalah dimuat di soal koran. tersangka fitnah. Sarjana muda ya. itu dimuatnya Jadi di pengumuman yang ada di harus universitas. ditempatkan. Jadi bukan Surat. soal kasus Jadi kalau ada ijazah surat asli atau kedaulatan palsu. rakyat, Tetapi itu soal salah dan soal sudah fitnah. dikoreksi Supaya oleh kita mendudukkan oleh Profesor persoalan Ova ini Emilia sesuai sendiri. dengan apa yang berjalan Beliau hari ini. menyatakan secara Jadi nggak ada lagi eksplisit urusan bahwa misalnya saudara Joko soal Pak Widodo Jokowi itu harus terdaftar misalnya membuktikan lulus ijazahnya, sarjana tetapi muda. yang ada Jadi UGM adalah harus menjelaskan lagi tentang pembuktian itu. Ya, soal beliau sudah fitnah menjelaskan atau melalui enggak. konferensi Itu yang pers. sekarang Dan berjalan. itu juga Sangkaan sudah dan dibenarkan nanti akan oleh ketok mantan palu bahwa memang ini rektor, fitnah. Profesor Sofyan Effendi. Dokter Profesor- Tifa, Ya. Bang Alkatiri, Bang Hensa, Teman-teman Bang di belakang Asmi, disebutin. teman-teman mahasiswa, kita kasih sekarang kesempatan buat Pak Arianto. Pak Arianto, singkat Oh, boleh, silakan, Arianto. Ya, singkatnya saya gini. Percepat itu prosesnya. Oke. Biar dibawa ke persidangan, di situ nanti akan terlihat mana yang benar, yang membuktikan apakah ijazah itu palsu apa asli. Dan kemudian kalau itu sudah jelas, pasti nanti akan terbukti apakah ini penistaan atau bukan. Di dalam persidangan nanti yang berkas ini disampaikan oleh Polda Metro nanti, pembuktiannya ada dua tuh Pak. Satu membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi yang asli. Kalau itu terbukti asli, maka fitnahnya kena. Tapi kalau palsu, ya fitnahnya bebas. Bapak, kira-kira begitu yang terjadi. Jadi jangan terlalu sibuk sekarang. Pak pokok Jokowinya gini, kena gini, 10 itu. tahun kan, Yang Pak? penting biar cepat saja dikirimkan. Ini kan sudah dikembalikan ke JPU.
Balikin Mudah-mudahan lagi. JPU bisa menyatakan itu lengkap. Kalau tidak, nanti paling digelar. Cocok, Tunggu lagi Pak minggu Arianto. depan. Itu yang akan terjadi. Dan dari dulu saya harapkan seperti itu. Karena sengketa ini nggak bisa diselesaikan di publik sudah. Terima Bapak kasih. Ibu terima kasih banyak. Bang Hensa boleh Bang merapat ke saya, Bang Asmi mendekat ke saya. Karena sesungguhnya malam hari ini catatan demokrasi kita semuanya berdebat soal proses administrasi, prosedural hukum, tidak ada yang menyerang personal. Dr. Tifa, Bang Alkatiri, Bang David, Bang Arianto, boleh saling bersalaman satu sama lain. 2 hari lagi kita mau puasa. Rasanya perdebatan-perdebatan panas seperti ini kalau di bulan puasa harapannya semuanya bisa adem ayem. Thank you banget Bang Hensa. Terima kasih kepada BHS yang terus mendukung catatan demokrasi. Malam hari kita dipertontonkan mereka yang berdebat secara argumen hukum, tapi tidak baperan, tidak pakai hati. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. 19 Februari 2026 kita akan menjalani 1 Ramadan 1447 Hijriah. Saya Andrew Merkuri, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh